banget, keren banget. Itu lebih keren banget. Ini namanya Mas Heru pemirsa. Heru. Mas Heru ini adalah salah satu yang bisa freestyle BMX, benar ya? Betul. Tapi tadi kalau kita lihat nggak cuma Mas Heru aja, ada dua lagi. Ya ampun, ini lucu, kecil, tapi berbakat pemirsa. Ternyata saya mau kita undang ya Jessica ya. Kita undang ya. Langsung saja tadi sudah ada Savana Sasi Kirana. Silakan kita panggilannya langsung aja Ana ya. Silakan Ana ke sini. Kemudian tadi ada Alvaro Hamizan. Nah ini, halo. Nah ada satu lagi pemirsa, nanti saya akan ajak Anda untuk kita diskusi, kita tanya-tanya seputar Asosiasi BMX Indonesia. Ada Mas Firman. Mas Firman boleh bergabung ke sini? Nah halo Mas Firman, apa kabar Mas? Baik Mbak Valen. Aduh keren-keren. Gimana kabarnya? Ini ada Mas Firman, Mas Heru, ada dua. Ada Ana dan Alvaro tapi ya. jagoan pemirsa. Rider Indonesia. Iya ya Mas ya, ada Ana dan Alvaro. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih terkait dengan BMX nih sebetulnya ya, Mas. Sebetulnya gimana sih pertumbuhan atau kira-kira perkembangannya sampai saat ini olahraga sepeda BMX itu seperti apa? Oh ya, sebelumnya terima kasih nih ya sudah diundang kita dari Asosiasi BMX Indonesia. Kita lahir itu tahun 2000-an, Mbak. Jadi perkembangannya itu dari 2000 sekarang tuh banyak evolusi yang kita alami. Jadi perkembangan di dunia juga semakin pesat, maka dari itu berkaitan kemarin perkembangan kita masukkan salah satu bidang usia dini. Yang mana ada kelas balance bike dan BMX Kids yang kita itu mempersiapkan regenerasi kita berjenjang. Yang Heru itu dari tahun 2000 sudah melanglang buana. Dulu tuh Heru kayak gini nih. Main-mainnya beliau tuh dari Serang, kita ngadain kompetisi di nasional. Datang tuh dari Serang, yang dari Cianjur, mana. Ya tumbuhlah, alhamdulillah Heru sudah mewakilkan Indonesia untuk kemarin kompetisi di Jepang, istilahnya dia di sampai ke Eropa. Sudah keliling-keliling negara-negara gitu ya. Mas Heru selama ini sudah lomba di mana saja? Membawa nama Indonesia yang pasti. Dari tahun 2011 udah dikirim untuk mewakili Indonesia di Singapura. 2014 di Jepang dan 2018 di Prancis. Dan terakhir dari Kanada dan Amerika. Nah, Mas kan tadi disampaikan dari tahun 2000 ya. Ini gimana sih awalnya bisa menemukan passionnya, ternyata suka banget nih sama BMX. Sebenarnya kayak anak kecil pada umumnya ya, kayak gini udah dikasih sepeda gitu ya dari kecil. Terus pas itu BMX kayak menarik ya, bikin jatuh cinta, bisa main sepeda tapi bisa loncat. Itu jadi akhirnya ya digelutin dari hobi jadi profesi dan akhirnya jadi prestasi. Oh, hobi, profesi, jadi prestasi. Iya. Coba Jessica, saya mau ajak ya kita tanya nih, yang mungkin masih hobi ya sekarang ya. Ana, boleh cerita dong Ana. Jadi Ana pada saat ini kenapa main sepeda, seneng main ini? Seneng? Seneng nggak? Kenapa seneng? Seru. Seru. Oke. Kalau Alvaro? Kenapa suka main Seru BMX? nggak? Suka Seru nggak main banget. sepeda? Suka. Suka dari Kenapa dulu. sukanya? Hah? Kenapa suka? Karena bareng sama teman-teman Iya. atau gimana nih? Kenapa suka main BMX? BMX keren, Keren. terus Cakep. cakep, Asik. asik. Tapi Alvaro susah nggak sih bawa sepeda BMX itu? Enggak. Oh nggak susah sama sekali. Kamu tiap hari main sepeda? Iya. Di mana mainnya? Di rumah. Sekolah juga dia suka bawa sepeda. Oh, jadi memang sehari-hari dari rumah ke sekolah juga naik sepeda, Alvaro. Oh, kerennya. Ini juga ini ya, care terhadap lingkungan ya. Benar ya. Sekaligus hobi ya Jess ya. Betul. Oke, Mas Firman, kalau seperti ini ya, ada anak-anak, kemudian sampai yang seusia Mas Heru, masih suka main BMX. Bagaimana mau mengakomodir semuanya supaya yang suka itu bisa terbantu, bisa terfasilitasi? Ya, maka dari banyaknya peminat dan hobi itu, maka kita bentuklah Asosiasi BMX Indonesia ini yang diwadahi di KORMI, istilahnya dia itu Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, Mbak. Jadi kita diwadahi di negara secara legal, yang mana jalur mereka ini sudah terfasilitasi oleh organisasi. Jadi kayak mereka ikut lomba kita tingkat nasional, sekolah sudah dapat sertifikat itu, mereka bisa jalur prestasi. Nah itu, jadi kita itu sedang berkembang. Jadi makanya di KORMI itu juga sedang
alhamdulillah kemarin kita juga dapat himbauan dari mereka, ada Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, bahwa kita itu sudah legal secara istilahnya olahraga masyarakat itu ranahnya bisa. Salah satunya ya Heru itu yang menerima beasiswa terus loh Mbak, dari menangnya juara-juara yang kita lakukan itu sampai kuliah dia di Serang dikasih beasiswa oleh pemerintahnya bilang itu, dan jenjang kita pun lomba itu ada dari tingkat lokal istilahnya sampai provinsi sampai nasional, yang di mana tingkat nasional itu kita ikut Fornas. Jadi Fornas itu mereka ya tadi saya bilang di wilayah masing-masing itu ada lombanya, nanti mereka tersaring ikut nasional. Dari nasional itu mereka bisa membawa nama provinsinya masing-masing. Jadi peran organisasi ya itulah pentingnya kita di situ. Mengakomodir ya jadinya. Nah Mas Heru, tadi udah disampaikan ada dari lokal, kemudian ke provinsi, lalu kemudian ke internasional. Ini perjalanannya sesulit apa sih Mas? Di era tahun 2004 ya kita masih struggle ya. Kayak harus naik kereta sendiri, biaya sendiri, bis gitu. Tapi sekitar tumbuh 2009, 2011 pemerintah sudah mulai support, bahkan sampai sekarang sudah diperlombakan di berbagai kegiatan pemerintah. Ya sponsor sudah mulai bisa mengapresiasi olahraga ini. Jadi ini BMX ini udah menjadi industri besar juga. Karena kan olahraga yang berbeda dengan olahraga lain ya. Kita menggunakan fashionable gitu. Jadi ada industri yang memang mendukung olahraga BMX. Oke, jadi ada industri yang mendukung olahraga BMX. Kalau di Indonesia sendiri, Mas Firman, bagaimana sarana prasarana pada saat ada orang yang mau terjun juga mau ikut belajar BMX? Itu susah atau gampang? Kita sih dengan adanya organisasi kita sudah terbentuk di beberapa provinsi kita. Jadi dengan adanya organisasi kita perwakilan di provinsi, sekarang pemerintah sudah membuat sarpras, sarana prasarana untuk berolahraga, Mbak. Jadi mungkin di situ anak-anak bisa istilahnya komunitas bisa berkomunikasi dengan organisasi kita di wilayah dan provinsi masing-masing itu. Istilahnya gabung aja, kayak Heru dulu, gue nggak punya sepeda nih. Ya udah ikut aja kita, bisa pinjam dulu, main dulu, nanti akan berkembang ada lomba kayak dulu beberapa teman Heru ikut lomba, awalnya nggak punya sepeda Mbak, minjam sepeda temennya, menang, dapat uang dia bisa beli sepeda. Nah dari membangkitkan komunitas itu juga sarana prasarana di daerah mendukung, dan itu yang tadi dibilang Heru juga. Industri mendukung juga, beberapa industri sepeda kan sponsorin kita, pemenangnya dapat sepeda. Akhirnya hal-hal yang berkeberlanjutan itu yang saya harapkan dari pemerintah juga bisa terus berkembang gitu. Juga sarana prasarana kita juga sekarang tuh sedang memantau beberapa sarpras itu yang memang kelayakannya agak harus diubah Mbak. Karena kadang-kadang bikinnya... Contohnya apa? Ya paknya itu bikinnya tidak istilahnya dengan standar yang kita miliki. Jadi menggunakannya kan bisa berbahaya kayak gitu. Karena jenjangnya sekarang kompetisinya itu kita sudah berjenjang sampai internasional. Jadi sayang istilahnya kalau anak-anak usia dini ini sudah cedera. Kan gitu. Sampai ya. Iya, makanya di kita juga ada pelatihannya gitu, seperti ditanganin kayak Heru kan bisa nanganin nanti yang di daerah Banten. Gitu. Nah ini menarik, saya mau nanya sih, ini kan kalau bentuk sepeda BMX seperti ini ya, tapi tadi Ana juga menggunakan balance bike. Sebenarnya BMX tuh gimana sih konsepnya, kenapa ada balance bike juga masuk dalam asosiasi BMX Indonesia? Oh ya, jadi awalnya kemarin itu perkembangan dunia sepeda ini kan terus berevolusi Mbak. Jadi peminatan dari balance bike itu istilahnya anak-anak latihan yang tidak bisa pakai pedal, awalnya kita tidak menggunakan pedal. Jadi balance bike ini kan istilahnya nggak harus langsung naik, tapi dia bisa menapak di tanah istilahnya itu. Dia bisa stabilkan dirinya dengan sepedanya awal di balance bike itu. Jadi nanti meningkat setelah dia lancar di sini, dia bisa menggunakan sepeda istilahnya ke BMX. Oke, mungkin masih banyak kali aja sih ya pemirsa yang masih belum mengerti, mungkin masih baru, belum familiar dengan yang namanya BMX juga. Ini apa-apa saja jenisnya. Nanti usai jeda masih ada bersama saya di sini ada Mas Firman dan Mas Heru yang siap menjelaskan untuk Anda pemirsa. Usai jeda tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline. Saya dan Jessica di sini masih bersama ada dua narsum keren dan ada dua anak-anak keren juga. Ada Mas Firman Kurniawan, Ketua Umum Asosiasi BMX Indonesia, dan juga ada Mas Heru Anwari, Freestyle BMX, dan juga ada dua freestyle BMX kecil kita, tapi yang kecil tapi keren banget bibit ya. Unggul loh. Bibit unggul kalau yang ini. Mas Heru, mungkin masih belum banyak orang yang begitu paham. Jadi kalau BMX itu sebenarnya ada jenis-jenisnya tidak?
kategorisasinya tuh apa sih sebenarnya? Jadi BMX itu ya terlahir tahun 1970-an dan tren di Indonesia mungkin sekitar 1985. BMX itu dari bicycle motocross, jadi terinspirasi dari freestyle motocross lalu dilakukan dengan sepeda yang berukuran 20 inch, itu baru disebut BMX. Untuk kategorinya memang ada berbagai ya, ada racing gitu kan, yang freestyle ini, nanti ada lagi yang flatland, yang tadi show itu dia tidak menggunakan halang rintang tapi hanya flat area, dia hanya freestyle kayak balerina tapi menggunakan sepeda, itu namanya flatland. Tapi kalau street dia menggunakan skatepark yang melakukan salto di udara dan biasanya menggunakan obstacle, itu BMX street kayak gitu. Mas Heru, tapi kalau untuk sampai ke internasional memang dari dulu menggelutinya di freestyle atau seperti apa? Awalnya memang BMX freestyle itu ya semua ya, street, flatland, tapi setelah 2009 akhirnya sudah terkategorikan, fokus di situ dari 2008 sampai sekarang di kategori flatland kayak gitu. Kalau seandainya ada yang mau coba, mau belajar, itu susah atau tidak? Kalau menurut Mas Heru, mungkin yang sama sekali tidak punya basic apa-apa. Tapi misalnya mereka gitu. penasaran gitu, Mas. Sebenarnya BMX gampang sih, cuma ya keahlian biasa ya, maksudnya keseimbangan. Anak-anak kecil kayak gini kan dari umur 5 sampai 10 tahun dia udah push bike, udah balance bike itu udah stabil ya. Terus dari 10 sampai 15 sudah menggunakan pedal, dia udah pasti bisa melakukan kayak tadi, udah bisa drop in, loncat dari sepeda gitu kan. Nanti perkembangan triknya dia adaptasi sendiri kayak gitu. Nah, ini kita akan tanyakan ke Coba ya, Ana Jessica kali ya. ya. Karena ini menarik banget dari tadi yang dipakai bajunya udah pink-pink semua sampai sama dengan rambut dan Helmnya, juga sepedanya. sepedanya. Boleh dong diceritain Ana, ini gimana sih seragam atau apa jersinya nih ya? Ini jersinya baru ya? Atau gimana? Oh enggak. Terus ini didapat dari lomba atau gimana? Papa bikin. Oh, dibikin. Waktu itu pernah dipakai pas perlombaan di mana? Di Thailand ya, mewakili Indonesia. Iya. Oke. Jadi ini jersey pemirsa yang warna pink lucu ini pernah dipakai oleh Ana pada saat mewakili Indonesia di Thailand waktu itu. Ini banyak lomba-lomba ya, Jess ya. Tadi kata Mas Firman juga ya. Nah, kalau yang Alvaro pasti nanti mau ikut lomba kan selanjutnya? Mau lomba di mana? Mau di mana? Sini. Oh, di Jakarta. Oke. Kapan itu? Kapan? Jadi sekarang udah latihan? Udah. Setiap hari latihannya? Iya. Oh, oke. Jadi dengan BMX ini ya untuk Alvaro, tapi kalau untuk Ana akan menggunakan balance bike. Nah, yang menarik juga Mas Firman, kita pengen tahu sebetulnya tadi kan Mas Firman nih udah menyinggung berbagai industri yang Iya. masuk. Emang industrinya apa aja sih, Mas? Ya, kita dari industri aparel, industri spare part, istilahnya semuanya sampai dalam BMX itu sekarang sudah jadi role model sebuah komunitas dan hobi yang penuh dengan istilahnya industri yang memikat mereka, sampai beberapa produk yang kita punya itu sekarang UMKM kita juga membuatnya gitu loh. Jadi akhirnya beberapa industri yang tadinya secara global kita dapat, kita memajukan UMKM kita yang ada di Indonesia. Jadi beberapa spare part sepeda yang ada di Indonesia ini sekarang buatan anak-anak Indonesia juga gitu. Karena industrinya itu semakin berkembang, Mbak. Karena kalau kita mau mengikuti industri yang di luar dengan keadaan yang sekarang, beberapa UMKM tuh memang harga kompetitifnya itu sangat tinggi. Mengingat perkembangan zaman yang sekarang ini, makanya dari beberapa kawan-kawan itu berinisiatif, coba kita bikin bagaimana sih supaya kita bisa tetap main dan bisa berprestasi untuk memfasilitasi anak-anak rider yang ada di Indonesia ini. Oh, jadi sekarang lebih pentingkan yang ada dari lokal ya, UMKM ya. Nah, tapi kalau bicara kualitas bagaimana? Biasanya kan orang suka mempertanyakan ya, Jessica ya. Kalau lokal mungkin harus dipertanyakan. Kalau ini bagaimana, Mas? Ya, alhamdulillah sih beberapa lokal kita sampai sekarang sudah ada yang mesen dari luar negeri. Gitu. Jadi nggak bisa Tidak ditanyakan. kalah ya, Iya, yang pasti. karena itu tadi yang kalau kata kita test and drive-nya rider sendiri. Jadi kekuatan dan istilahnya sebelum kita pasarkan, kita sponsorin beberapa rider yang tadi bilang industrinya, coba deh dipakai nih produksi anak-anak UMKM kita. Kelemahannya di mana sih? Nah, setahun 2 tahun akhirnya beberapa lomba dia pakai untuk lomba ke luar negeri, melihat kan, wah ini produk mana? Wah ini Indonesia punya ini.
Sekarang beberapa rider di luar mesen juga ke kita kayak gitu. Oke, Mas Heru, saya penasaran sih. Ini kan dari tadi udah ngomongin industri. Kemudian mungkin banyak juga pemirsa Metro TV yang pengen tahu, Mas kira-kira untuk join dengan komunitas BMX itu mahal nggak sih untuk beli sepedanya atau gimana sih Mas? Ya lagi-lagi ngomongin BMX sebenarnya nggak harus bisa trik karena BMX ini kan skena yang besar ya. Ada juga yang old school yang mungkin 80s udah main, sekarang mau main lagi yang cuma nongkrong, ngopi, sharing gitu kan, cuma punya komunitas yang keren gitu. Apalagi sekarang kan BMX udah nggak cuma prestasi, dia udah jadi influencer ya kan. Videonya main di mana itu kan jadi tren gitu ya. Bahkan di beberapa komunitas tertentu dia nggak harus punya sepeda untuk bisa gabung ke komunitas BMX kayak gitu. Ya kalau standar sih BMX masih murah lah ya, masih bisa dan mudah sih. Kita banyak komunitas di setiap kota kayak gitu. Kisaran harganya berapa biasanya kalau mau punya sepeda? Mungkin seperti yang punya Mas Heru tadi supaya bisa ke Mas Heru. Sepeda mahal, biasanya Mas Heru udah sampai internasional. Iya kan? Iya kan, jadi penasaran Harus kan? pakai produk lokal. Produk lokal. Nah, berapa Mas Heru? Mungkin BMX dari 1 sampai 5 juta sudah bisa dapat standar BMX ya, tapi untuk profesional mungkin bisa di angka sampai 50 juta gitu. Oke, Menarik oke. sekali. Mas Firman, menurut Mas Firman nih, kalau di Indonesia tuh bagaimana sih potensinya? Terutama melihat ini kan udah ada nih anak-anak yang sudah terlihat bibit-bibitnya. Potensinya seperti apa? Susah nggak sih untuk mengumpulkan mereka? Dan mungkin ada kriteria tertentu. Harus seperti apa gitu ya? Supaya bisa gabung atau bisa dikembangkan lagi jadi atlet BMX. Itu dia. Bisa internasional. Ya kriteria di kita sih nggak banyak kriteria. Yang penting mereka ada kemauan untuk berolahraga awalnya. Ikut seperti Faro ini, kakaknya, bapaknya itu anak BMX dulunya. Jadi bapaknya nikah punya anak main BMX, dia punya adik main BMX lagi. Jadi yang tadi dibilang istilahnya perkembangannya gimana sih sampai kemarin tahun yang lalu kita bikin itu untuk kelas balance bike itu ada sekitar 100 sampai 200 peserta, Mbak. Oke. Gitu untuk kelas balance bike yang Ana ini, untuk Faro ini memang perkembangannya terus berganti. Di wilayah beberapa kota tuh agak berbeda. Ada yang istilahnya kategori Heru flatlandnya yang banyak, wilayah misalnya di Kalimantan itu street parknya yang banyak seperti itu. Makanya Jadi setiap tempat juga beda-beda. beda-beda ternyata perkembangannya karena ya itu lagi tadi dengan adanya Fornas itu kita tahu tuh di Mana nih Indonesia bibit-bibitnya gitu jadi ya, bisa ngumpul dipetakan. se-Indonesia di sana kelihatan oh ternyata banyak nih dari sini. Kalau begitu mudah-mudahan lebih banyak lagi pemirsa ya Jessica ya, yang namanya bibit unggulan, apalagi bisa mengharumkan Iya, nama Indonesia, mewakilkan khusus Indonesia untuk di BMX di kancah internasional. Betul sekali. Tentunya. Mas Firman terima kasih, Mas Sama-sama. Heru terima kasih, Thank you. Alvaro terima kasih ya, Ana Ana juga juga terima kasih. Mudah-mudahan kalian nanti menang ya. Makin keren, semuanya semakin keren supaya Indonesia tetap pokoknya bangga juara nomor 1. Kalau begitu ini sekaligus mengakhiri ya. Mengakhiri kita di Newsline, tapi pemirsa jangan kemana-mana dulu karena kita akan melihat performa dari Mas Heru, Ana dan juga Alvaro. Nah, ini sekaligus menutup ya Jessica ya. Terima kasih pemirsa, saya Valencia Melvinsi. Dan saya Jessica Landari mengucapkan terima kasih dan Sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.